pakai hitam juga ya. Oh, tim hitam ya? Yeay. Itu beneran dah. Ini dress code tante. Jangan disentuh, Nabila, jangan disentuh. Di luar sana, kan disentuh, jangan disentuh. Aku naik beca aja gimana? Mau keluar? Maskernya hitam juga. Iya, biasa. Kita fokus ya, hitam-hitam ya. Ada Kita mau ngos-ngosan, Rek. bergabung ke siapa ini? Aku sebenarnya Mas, aku ngos-ngosan loh, Mas. Bahaya nggak nih? Waduh, Enggak. Apa? Ngos-ngosan. Enggak ada di susu soalnya. Enggak, tenang. Tadi aku cari sesuatu, tenang. Di manakah kita? Di dalam. Setelah sekian lama, let's go. Yang kepo kita lagi ada Di di dalam. mana? Cuci dulu ya. Jangan lupa untuk mencuci Tangan. Berasa KKN. Sela-sela jari. Oh, kamu KKN dulu gitu ya? Iya lah. Kok aku enggak ya? Kamu tidak mendidik ini ya, anak-anak Indonesia. Enggak ada anak-anak kecil di situ. Oh. Kalau udah kita Kemuka kibaskan sekali ke Enggak, kita kibaskan ke editor. kasihan Nggak bisa deh. kameranya. Kamu cuci dulu gantian. Bisa nggak? Pegangin. Oke, aku pegang dulu. Itu tangan basah, Terus dikeringin. gimana ya? Oh, ini ada Itu tisu. ada tisu. Udah, Ya. pegangin. Nih, C. Yang bersih. Sela-sela jari, gerakan memutar jempolnya. Sini, ya kan? Ya. Sini, Kuku. kuku. Oke. Masalah jari, jempol, kuku. Jidat. Enggak usah. Gak usah. Megang apa? Enggak usah. Ini sampai sini dong. Kalau udah dipel ya, Zal. Enggak usah. Itu dipel. Ini tak siram ke kamu gimana? Enggak usah, itu tisu-tisu yang benar deh. Cepet kerja. Masuk. Wah, nice, sepi. Bisa berjarak dengan orang, kan bahkan nggak ada orang di sini. Gak ada orang. Kita memilih tempat. Ini aja. Enggak usah, enggak cukup itu buat satu orang. Ini Tiga. boleh dudukin. Kalau ini Jangan deh, ntar jebol. Oh gitu. Ruangan ini nggak pakai AC ya? Kayaknya di dalam udah. Kita dalam aja. Oke. Oh, itu si bos udah di dalam. Kita kalau gitu di dalam. Nih, aku bukain. Thank you. Silakan. Situ. Yang dapat Di- banyak pencahayaan gimana? Sini dong, tengah sini Sini. dong. Bolehlah. Sini tengah sini. Oke deh. Iya. Tengah sini bagus. Oh, pojok aja deh. Pojok. Biar aku bisa nyenden gitu. Karena ada sofanya. Kan enak ya, goler-goler gitu. Boleh nggak sih tidur di sini? Enak. Kok senangnya kok di pojok-pojok sih? Karena kursinya gini soalnya. Enak. Ini mohon maaf, ini tas siapa ini? Ini tas siapa ini? Tidak estetik nih mejanya. Dah, yuk. Udah. Oh, ini penting ya, penting. Harus selalu Enggak, dibawa. udah cuci tangan. Sanitizer. kok Cuma tadi. tadi udah cuci tangan, jadi dipakein ntar aja. Sekarang kita ada di Babe Street. Ini dia buku menunya. Kalau megang kayaknya masa pandemi itu harus Enggak usah. biasa aja ya. Gini. Kan kita bawa sanitizer. Udah. Oh, tolong dong bukain sekalian. Jadi Mbak, Iya. ini Yang spesial apa di sini, Mas? Menu spesialnya apa? jadi yang spesial tuh ini Mbak, yang ini. Iya, yang mana? Iya. Ini. Iya. Tutup. Ini. Ini. Iya. Kamu mau apa? Anda mau apa? Oke, kita buka satu-satu, lihat. Boleh minum dulu ya. Dingin atau panas atau
sedang atau biasa? Ini kan hujan, berarti harusnya yang hangat. Nggak ada yang harusnya, Zal. Kan terserah aku. Kenapa kamu ngatur sih? Karena aku menyarankan tadi kan katanya. Menyarankan itu sebaiknya, bukan Oh harusnya. iya, sebaiknya. Dingin aja ya. Oke, kita minum dingin. Mie Ja- goreng babe. Mie goreng Iya, babe mie 2. goreng babe. Hah, kamu juga? Iya. Oh iya dah. Mie goreng babe 2. Jagung susu keju itu diserut tak, Mbak? Iya. Iya, itu 1. Kejunya yang oke, maksudnya jagungnya diserut kan, Mbak? Iya itu. Iya yang itu kan? Iya. Iya itu 1 jagung susu keju. Kamu apa? Kue tiaw tadi tak? Ada jenisnya nggak? Kue tiaw, Mbak. 1. Sama kue tiaw 1. Iya. Sudah. Yang lagi nambah berapa? Nambah nggak? Snack. Oh, Jagung susu kejunya snack kan? Iya, barangkali. Oh nggak, 1 aja. Mbak. Saja. Lagi diet semua, Mbak. sudah. Teh titi 1, Heeh. es teh tawar 1, es teh Manis manis 2, dua. mie babe 2, dan supi 1, kue tiaw 1 ya. Mantap. Iya. Oh iya. Makasih. Terima kasih. Iya. Udah? Ntar ya, aku ngaca dulu. Alah. Video terakhir sis, jadi Manja. harus ini best look ya. Setelah kamu lihat video ini, terus kamu react, habis itu kamu komentarin aja ya. Ya komentarin apapun lah. Apapun. Oh ini acaranya tentang ini nih biasanya nih. Aku nggak feeling ini acara sih, soalnya kayak aneh sih. tanpa Acara briefing. dibilangin, coba. Bohong ya. Ayo. Kayak aneh, Pe. Masa nggak takut apa aku ngomong yang wow-wow? Makanya Maksudnya ada Loh, tadi editing. kan kita briefingnya itu Hai Thomas, sekarang aku udah ada di Grand City loh. Penasaran kan ada event apa? Ikutin terus ya. Kamu react ya nanti ya. nggak mau, nggak mau. Oke, lovers, sekarang kita Astaga alisku, udah astaga, bull, itu sungkan-sungkan. astaga. Tadi ngomongnya dikasih pokoknya konsep liputan hari ini katanya event review, jadi aku disuruh ngeliat liputan acara gitu yang mereka di balik kamera ini kerjakan, terus aku disuruh nge-review. Aku udah feeling sih ada yang ganjal, soalnya aku tuh nggak dikasih materi soal eventnya. Itu hal yang tidak mungkin terjadi selama liputan. Ternyata ini videoku sendiri. Ini video pertama sama event Surabaya, dan ini momen-momen dimana aku masih gimana ya? Siapa ya? Tidak selancar sekarang ngomongnya, dan alisku, oh my god, tolong nanti nggak usah diliatin ya, tolong. tidak. Nanti diliatin nggak? Nggak kan? Udah liatin kan. Oh my god, alisku, kenapa kayak tebel banget, ngotak, so memalukan. Please jangan bilang ini 1 jam. Aku bingung ngeliat nontonin aku sendiri tuh bingung. sekarang kita udah di Oh iya, ini aku jadi inget juga, throwback nih jadinya. Liputan pertama itu waktu lagi antri pesen minuman Gurin kalau nggak salah, itu ketemu sama orang asing karena ngerti aku lagi ngobrol-ngobrol di depan kamera nggak jelas, ngomong sendiri, ditawarin dong jadi MC pembawa acara gitu di luar kota. Di mana waktu itu, masih Gresik, di Probolinggo or di mana gitu. Oh iya. Iya, Dulu? yang sama Mas Gary kan, ditawarin ditawarin jadi MC luar kota. Wow. Padahal ini pertama kalinya, the first time aku nge-host kayak gini di depan kamera. Ini masih nge-script banget sih. Gimana kamu melihat Aku diri? ngomong dia ditentukan di direct ya. di direct banget bener-bener. kita gak asik ngobrol dan minum. Nah, kita kayak kemana-mana sekarang. Kayaknya di depan udah sampai antrian ya. Gimana kamu melihat cerminan masa lalumu? Video pertama ya. Iya, video Tahun pertama. berapa itu? 2017. Oktober ya? Heeh. Oktober 2017 pertama kali. Cerminan masa lalumu. Mau ngapa-ngapain tuh masih bingung. Terus ini selanjutnya ngapain? Terus gimana? Terus ngomong apa ntar? Sekarang nyerocos sis, nggak perlu lagi di, Terus. malah kebanyakan kayaknya, banyak di cut-nya kalau sekarang. Kalau sekarang sih kebanyakan di cut-nya ya. Dulu bingung mau ngomong apa. Tapi ya muka aku lebih mulus dulu guys, so sad. Nggak apa-apa ya, evolusi. Ntar balik mulus lagi. Kayak hewan ya, kayak hewan Apa berevolusi. sebenarnya?
ini juga sebenarnya cukup menegangkan ya. Ini kayaknya aku pernah bahas dulu waktu bukan Q&A sih, semacam pokoknya kita bertiga sama Mbak Sarah, aku sama Mas Gary kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Liputan pertama aku tuh langsung ke acara yang gede banget gitu loh, line concert kan. Jadi kayak sedangkan aku sempet ngobrol sama Mas Riki, host lainnya itu kayak bertahap gitu loh. Kebetulan mereka nggak langsung dapet event yang gede banget. Jadi kan semakin gede event biasanya semakin ada rasa tekanan tersendiri karena kan pasti tanggung jawabnya juga lebih besar. Ya iya nggak sih? Apa yang kita sampaikan juga harus lebih hati-hati lah. Harus menyajikan yang sebaik mungkin yang kita bisa gitu. Jadi aku cukup dulu sih tertekan. Dulu pertama kali dulu. Udah salah Mas Riki. Aduh, parah sih. Atau ke video yang memalukan aku. Video kedua. Aku paling gak suka lihat videoku yang ini. Kenapa? Ini adalah video konser lagi konser ya. Ini Jazz Traffic 2018. Iya nih, 18. Dia. Iya, 18. Jazz Traffic 2018, tempatnya di Grand City. Stage-nya banyak, indoor, outdoor. Kenapa nggak suka? Jadi gini, Vlovers. Ada pengalaman buruk apa? Kayaknya video yang nggak aku suka, nggak seharusnya aku bahas dengan tim-tim ini ya, karena ntar bakal kayak gini nih, bumerang sendiri buat aku. Jadi Kita rencananya memang begitu. emang gitu ya rencananya, pinter banget, kamu cerdik ya. Jadi di Jazz Trap tahun itu 2018 itu for the first time, bisa ditutup nggak? Ini for the first time aku ngewawancara artis. Nih dia Ramani Astrini. Kalian pasti udah pada tahu sih karena sekarang dia emang lagi naik daun. Nah pada saat itu apa ya, kayak istilahnya si Ramani Astrini kayak barunya dikenal sama masyarakat luas. Dulunya tuh hanya penikmat tertentu yang menikmati karya-karyanya Ramani Astrini, termasuk aku. Jadi ketika aku wawancara pertama kali, aku udah kenal tuh siapa Ramani Astrini, aku udah suka dia, aku follow Instagramnya, aku udah excited banget ya karena aku suka. Tapi ada groginya karena nih ya tadi balik lagi, ini first interview aku bersama artis. Terus aku melakukan hal yang memalukan bagi aku. Nggak tahu ya orang lain notice apa enggak. Sangat memalukan. Jadi ada momen ini udah. Nah, ada momen dimana aku ini barusan udah ke play nih. Ada momen dimana aku tuh tanya-tanya ke si Ramani Astrini, gimana perasaannya Kak Astri tuh perform di Jazz Traffic, karena itu BTW itu juga debutnya dia di Jazz Traffic. Jadi pertama kalinya dia nyanyi perform di Jazz Traffic. Terus aku tanya gimana perasaannya bisa tampil di Jazz Traffic Jawa Timur gitu kan. Terus banyak orang yang nonton dari Surabaya, Gresik, Surabaya dan sekitarnya. Hello, ngapain aku kayak nyebut Gresik, Sidoarjo, Probolinggo. Betul. Mana peduli cuy Ramani Astri ini, bahkan dia aja belum tentu ngerti kan Probolinggo, Sidoarjo, Gresik. Dan aku tuh menyebut itu semua dan itu tidak di-cut ya sama editor kami yang tercinta, itu tidak di-cut. Jadi itu tetap ada di YouTube sampai detik ini. Tolong jangan dihujat. Tolong. Ini sebenarnya cukup. Kolom komen terbuka tuh. Jangan ya, tolong jangan mengundang netizen gitu deh, tolong. Ini malu-malu sendiri sih. Jadi kalau lihat ini tuh kayak kesel-kesel sendiri. Kenapa gitu loh aku mengucapkan Sidoarjo, Probolinggo, Gresik itu kenapa gitu kan? Apa yang salah dengan aku? Itu kayaknya karena aku grogi sih. Karena sebenarnya emang aku suka kan sama si Ramani Astri ini. Pada dasarnya emang udah suka duluan sebelum interview ini. Tapi emang mengesankan sih. Berkenang banget. Video 3 tapi tulisan file videonya 4. Ya apa sih? Bener apa sih? Bener tuh Mas. Ini video ketiga ya? Oke, kita tonton. Jajang. Iya. Ini aku enggak. Ini masih footage jalanan Surabaya. Aku masih belum. Ada apa dengan video ini? Ada apa dengan video ini? Wah, ini. Aku boleh ngomong apa ya enggak? Even lovers tahu. Gak apa-apa. Ini video waktu kita ke Nikahnya Mas Gary. Yes, ke nikahnya Mas Gary and setelahnya ke mana sih nama acaranya? Oh, Universitas Dinamika. Oh, di Grand City. Undik. Universitas Dinamika kan, yang dulunya Stikom. Dulunya Stikom seganti nama, acaranya di Grand City. Tapi aku masih mikir sih apa yang salah dari video ini, kenapa kok harus ditampilkan?
Cuma emang ada satu hal yang aku nggak tahu boleh disebut di sini apa nggak ya, followers itu ntar tanya dulu deh. Ntar aja. Aku coba tonton dulu ya. Oh iya, dan ini aku habis pulang kuliah. Jadi ini aku dijemput di UNER di kampusku. Pulang kuliah. Nggak boleh ya? Apa? Itu kan tugasmu sebagai editor kan, tinggal sudah tinggal menyebutkan tadi. gitu. Oh itu doang yang nggak boleh. Yang salah dari video ini enggak kan? Bentar, aku tonton dulu ya. Ke sana. Aku tonton dulu. Tapi Anda sudah bicara. Unernya. Ya udah nanti tinggal titit kan. Saya tahu. Oh itu soal itu. Enggak kan? Kan kamu bilang apa? Tadi kan kamu kan bilang ada hal yang nggak boleh disebut. Nggak usah disebut lah ya. Aku jadi bingung nih. Ini spontan banget ya followers nih. Aku ngobrol sama mereka. Boleh tak? Mereka tuh gitu di belakang kamera. Nggak usah disebut ya Zal. Pembohongan publik. Anjir. Oh kayaknya aku baru sadar deh, bentar. Ini nunggu sampai ke acaranya dulu. Aku mau lihat tanggalnya sih, tanggal acaranya. Ada kok di video. Iya ada ya. Iya belum tapi ini. Aku cepetin bisa nggak? Oh ini. Ini momen dimana Rizal banyak tak cuekin. Oh iya? Kasian banget deh. Iya, tuh lihat banyak. Wow, aku lupa loh. Orang bukan aku yang 2020, oke, bulan pameran tugas akhir Universitas Dinamika di Grand City. Nama acaranya Gestaltif. Oh iya benar. Iya. Ingat. Itu kita mampir. 14 Maret 2020 acaranya. Kita datang di tanggal 13 Maret 2020. Iya, benar. Udah bener deh. Which is Pandemi di Indonesia itu Maret ya? Maret masuk. Oh, I see. Berarti ini video yang Tapi belum video terakhir sebelum pandemi. Oh, gitu. Gimana ya maksudnya? Iya sih, soalnya waktu setelah pandemi itu kita rehat lama banget ya. 7 bulan. Rehat 7 bulan. sekitar 7 bulan kita nggak liputan. Gils banget nggak tuh? Jadi ini emang video terakhir sih. Oh makanya ini ditampilin nih vloggers tuh. Ini video terakhir. Dimana kamu lebih banyak berdebat. Kangen juga sih waktu rehat 7 bulan nggak liputan tuh. Nggak ada sangu juga sih, ya kan? Biasanya per bulan rutin sangu. Iya, biasanya ada sangu kan. Ini nggak ada. Waktu itu 7 bulan nggak ada. Dan ini kita ngobrolin ini juga ya Mas Gary. Karena di hari liputan ini tanggal 13 Maret tuh Mas Gary videografer yang lama itu menikah gitu. Terus ada hal yang nggak harus aku sebutin, oke nggak usah tahu. Aku kira tadi tujuannya itu ya, ternyata sepertinya bukan. Jadi nggak usah kita sebutin. Ini rambutku lebih bagus ya potongannya, ya nggak sih? Enggak. Karena kayak ada layernya gitu loh. Followers sekarang tuh rambutku biasa aja. Kayak aku harus potong gini lagi. Tapi percuma kalau aku potong gini, aku udah nggak apa? Udah nggak nampil aja, udah percuma sis. Ya, hanya rasa leci, tidak ada buah lecinya. Tapi sekarang mana? Ini. Oh iya. yang mana? Ini. Kok cuma 3 minumannya? Ya emang 3. Kamu? Ini. Oh ya ampun, nggak kelihatan. Ketutupan kamera. Jangan Biasanya kebanyakan alasan. save the best for the last. Dimakan terakhir. Biasa ya perempuan. Jadi kamu kan milih 3 ya kan? Apa 3 videoku? video yang memorable. Nanti Oke. kamu ntar aku ngelak. Terus? Milih 3 video yang menurut kamu memorable dan react seperti yang di awal. Oh. Tapi kamu milih I see. sendiri. Iya. Oke. Beserta alasannya. Enggak cuma ya udah judulnya udah terus habis itu selesai. Ya Oh, iyalah. oke, paham. Kalau ada alasan nggak apa-apa. Oke. Tapi kan pasti kan ada dari semua liputan kan pasti Ntar ya ada yang- berpikir lama nih. Nih vlogger sekarang aku lagi liatin YouTube-nya Event Surabaya ID. Disuruh pilih-pilih videoku sendiri yang paling berkesan menurut aku selama liputan.
Sebenarnya aku tuh lama sih di sini. Oke, sebenarnya emang terhitung lama. 2017 Oktober masuk. Nabila mendongeng. Sekarang 2021. Berarti hampir 3 tahun aku di sini. 3 tahun lebih. Bukan hampir 3 tahun, 3 tahun lebih. Videonya banyak banget meskipun ada 1 tahun yang nggak produktif ya selama pandemi. 2020 kita nggak produktif sih ya. Baru mulai jalan liputan lagi 2020 tuh bulan Oktober. Bentar ada di sini. Iya. Emang aku masak mie gitu kan? Kayaknya sih pertama kali. Mie Pertama dulu kali apa ketemu. yang ketemu si Kayla dulu? Aku lupa. Pertama Yang kali pandemi. mie dulu Oh, dong. mie dulu ya. Oh, mie dulu. Kalau ketemu kamu kan yang kita cuma liputan di mobil yang ngomong. Nah, itu iya kan? Itu kan termasuk pandemi maksudku. Iya ya, mie dulu ya. Mie dulu. Oh, berarti perpisahannya Mas Sarah dulu. Iya. Gila, aku udah melewati dengan banyak krunya liputannya event Surabaya. Videografernya berganti, tim kreatifnya berganti. Aku merasa tua banget loh di sini. Ada 1 orang sih yang tidak pernah berganti. Musuhku. Nggak apa-apa suara kalian masuk. Nggak apa-apa. Suara makan. Makan masuk, suara masuk. Kelihatan kan mana yang sopan. Saya juga. Kerekam nih, saya juga. Diulang-ulang ya Nanda. Saya juga. Jadi tim kreatif baru kita nih vloggers masih menggunakan bahasa tata krama yang sangat sopan, bahasa Indonesia. Bahasa bagus sesuai EYD. Yoi. Tapi mari kita lihat bersama seberapa lama dia tahan dengan Setahun ke depan menggunakan. mungkin tidak akan seperti itu. Yoi, mamen. Bingung sendiri ya cari video yang karena semua berkesan, asik. Karena nggak juga. Bohong. Nggak juga. Ada momen-momen yang kita pasti sambat tok ya liputannya ya. Jam sekali. Ups. Ngawur. Pelanggaran. Apa tadi sorry. Udah sih kayaknya tapi udah terus disebutin apa cuma dipikir aja Dibatin. disebutin dikasih tahu videonya ntar ditampilin videonya nggak Iya, tampilin. tampilin oke. Video pertama adalah berarti favorit nomor 1 ya artinya ya adalah Ketawa. yang tadi yang sama si Astrid. Katanya Yang- paling nggak suka. Enggak, aku nggak suka hal memalukan yang aku sebutin. Cuma kan tadi aku juga bilang itu di satu sisi juga berkesan buat aku sih. Karena itu first interviewku sama artis. Terus aku emang suka banget sama ramannya Astrid nih. Dan itu pertama kalinya aku ke Jester. Seumur aku hidup 20 sekian tahun. Pada saat itu aku umur berapa ya? 2 tahun lalu. Enggak usah disebut umur lah. Enggak jadi. Jangan sebut umur. Enggak jadi ya. Rahasia negara. Oke, jadi itu video pertama. Judulnya di YouTube tuh, ntar ditampilin nggak sih? Nggak usah aku sebut ya. Kamu suka musik jazz, harus kesini. Terus yang video kedua adalah tadi di bawah apa di atas ya? Video kedua Ghost to Akan bunyi drum. makasih ya editor. Video ke aku tadi udah nemu loh. Oh ini Di open tab bos. cerdas cermat masa lalu judulnya. Itu itu nggak usah tunjukin ya, nanti kan ditampilin kan. Itu waktu ini ya aku bertiga videonya nggak sendirian sama Mbak Sarah sama Mas Gary. Aku tuh suka video Kenapa nggak itu. dihitung? Kamu ada, cuma kamu pada saat dia waktu itu tuh masih junior banget ya. Dia tuh gitu. maba masih di ospek. Jadi dia tuh yang di belakang kamera, dia yang setting kameranya, dia yang ngerekam. Dia jadi videographer full karena yang Mas Gary yang senior, videographer senior itu masuk in frame sama aku bertiga sama Mbak Sarah, tim kreatif yang lama. Nah, aku suka karena aku Pokoknya suka tengahnya di sini waktu juga. main game. Pokoknya intinya aku tuh suka waktu main game dan nggak harus sendirian. Itu kan aku nggak. Sebenarnya ada beberapa juga sih yang aku nggak sendirian. Cuma yang lebih kenapa aku pilih yang ini Tapi kamu main pernah game dan sendirian, nggak kan? sendirian. Iya tapi kamu bisa diem gak sih? Laper nih saya jadinya.
Sebenarnya banyak video main game dan yang nggak aku sendirian. Cuma kenapa aku pilih ini? Karena aku tuh suka waktu aku tuh tahu sama apa yang tak lakuin. Aku sebagai di Event Surabaya, terus aku tahu tentang Event Surabaya, aku tahu seluk-beluknya, tuh aku suka aja. Jadi kayak istilahnya kayak aku tuh bukan asal-asalan ngelakuin apa yang mungkin orang lain luar anggap aku bisa, kayak nge-host kayak gini ngomong di depan kamera. Cuma tapi di balik itu aku juga mengerti apa yang aku lakuin gitu loh. Maksudnya soal Event Surabayanya, karena waktu di Cerdas Cermat ini itu bahas-bahas Event Surabaya gitu kan, kayak sejarahnya dari tahun berapa, terus hostnya, kayak aku tuh seneng aja gitu, terus kayak nembak-nembak. Waktu itu aku sotoy banget sih, aku nggak banyak tahu. Kadang emang sering sih kita ngobrol waktu di perjalanan, waktu lagi makan kayak gini, sering ngobrol kadang soal Event Surabaya. Cuma kadang suka lupa, aku sih banyak lupanya ya, jadi saat itu aku sotoy. Terus seru, soalnya juga ada momen dimana kayak ada pertanyaan yang cukup menjebak, kayak apa yang bikin, ada nggak selama liputan yang bikin kamu kesel ini gitu, sama apa yang dirasain, yang dibatin ya istilahnya. Nggak tahu kalian ngerti bahasa batin apa enggak, tolong ditaruh translate batin artinya apa menurut KBBI ya. Jadi ada yang ditanya gitu, ada pertanyaan, selalu ada nggak sih kayak yang dibatin di antara tim. Ini kayak aku tuh pernah ngebatin apa sih ke videografer, terus ke si tim kreatif, gitu-gitulah ada momen. Terus seru ngelihat Mas Gary dan Mbak Sarah bertengkar. Aku suka banget orang-orang yang bertengkar gitu ya, berapi-api itu aku suka. Nah, pokoknya gitulah, seru banget. Video ketiga, main skating di GC, ya di GC. Aku suka sih, berkesan karena yes. Dan itu aku pertama kali kan, aku first timer waktu itu main skating di GC. Waktu itu timnya tuh sama Mbak Sarah, sama kamu belum ya? Udah ada, berdua berarti ya? Aku lupa, Pak. Aku maaf ya, aku lupa. Maaf ya Rizal, aku lupaan. Kamu tahu sendiri. Jangan pulang dong. Berdua nggak sih tapi? Ada Mas Giri nggak ada? Kamu sendirian? Oh, berarti timnya Rizal sama Mbak Sarah. Terus dia ngece-ngece aku, Rizal berarti. Pokoknya kalau nggak, aku kayaknya punya pengalaman tidak menyenangkan tersendiri dengan videografer ya. Kalau nggak Mas Gary, ya Rizal gitu kan. Nah itu aku main skating pertama kali, jadi kayak seru aja sih rasanya. Sama kalau aku perhatiin ya, ini kayak muka aku tuh muka yang terapa adanya selama di video ini. Jadi kayak kelihatan banget bulunya aku gitu ya vloggers. Karena aku itu inget ini video di skating di Grand City itu, aku jalan ke 2 tempat sekaligus dalam satu hari. Liputannya 2 event. Iya, GC dan TP. Di TP ada event semacam bazar pameran gitu, exhibition, yes. Kuning. Jadi kayak merasa, wah, apa ya, bukan momen penampilan terbaikku, cuma aku suka aja kalau aku kayak gitu dan bisa diterima sama vloggers. Asik. Ya ini gitu lah, coba kamu cek lah videonya kayak gimana. Terus kayak seru aja, aku ngeliat aku yang ketika belajar main skating ketawa-ketawa lepas. Iya kan, kayak aku lihat itu pun juga lucu gitu, kayak kayak gitu ya, jadi kayak kerasa banget menyalurkan ya? Aku emang lucu dari lahir, kayak bisa banget menyalurkan energi positif waktu aku ngeliat video ini. Jadi aku ngeliat aku sendiri tuh ketawa vloggers gitu, kayak aku ngeliat nggak punya pacar ya. Ya gitulah intinya. Awalnya negatif. Yeay, udah 3 video. Terus apa lagi? 3 video. 3 video. Aku nggak tegang, soalnya aku tegang. Itu banyak sensor bantu terus. Soalnya ngerasain artis ya. Oke. Konten rahasia. Kali ini kita nggak hanya nge-react aja. Karena kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Siap-siap ya. Pertanyaan apa? Nggak tentang apa dulu. Kalau rahasia, kalau rahasia tentang kehidupan pribadiku nggak mau menjawab ya. Harus dijawab. Nggak mau menjawab. Maksaan. Aku pura-pura makan terus aja. Oke, pertanyaan pertama. Nggak harus cepet kan jawabnya. Santai aja. Berarti ngasih waktu buat aku. Berarti ngasih waktu aku untuk berpikir menjawab yang mungkin menutupi kebenaran sedikit. Kayaknya ada sini biar suara. Iya, Oke. Sebutkan nama Sebelum jelaskan. lengkap dan tempat tanggal. Aku. Yes. kerja anjir. Kayak interview kerja ya. Nabila Safira Agusta, 6 Agustus 1998. Ketahuan kan umurnya. Umurnya berapa? Jangan dihitung ya, jangan dikurangin sama. Oh iya, tempat Tempat lahirnya? Surabaya.
Rumah sakit lah. Surabaya nyel. Oke. Tinggi badan dan berat badan. 160. Wah, kalau berat lama nggak ngukur sih. Udah ambil yang tertinggi ya, 52 berat badan. Oke. Hingga hari ini sudah berapa tahun di event Surabaya? Aku nggak ngerti pastinya ya. 3 tahun lebih. Kurang lebih ya. 3 tahun lebih beberapa bulan. Kayak gitu. 17 akhir Oktober. Aku juga punya Oktober loh. Ya, kita kan sama waktu kita pernah bahas. Tapi aku 2 tahun sebelumnya. Setahun setelah. Setahun setelah. Ya, setahun. Jadi kamu masuknya itu 2018. Oke. Selama 3 tahun ini, apa yang paling Mbak Nabila ingat atau membekas selama di IS atau tentang IS? Apa Cepet sih aku jawab ya, perdebatan sih ya. Kamu jangan ketawa. Sama siapa Nabila? Dia ketawa, dia yang nanya tapi dia yang ketawa. Jadi followers, waktu kita selesai liputan atau di sela-sela liputan kayak lagi istirahat di tempat makan atau di mobil waktu perjalanan, itu sering banget kayak diskusi ke arah yang debatnya debat keras ya, tolong jangan ditiru dan jangan tahu deh mending, karena perdebatan kita tuh keras ya followers. Jadi kayak ya udah, bisa aja kalau kita baper tuh pasti gondok, paham nggak sih, gondok kayak marah gitu loh. Tapi untungnya ya tim Info Surabaya sejauh ini yang aku tahu nggak pernah ada yang baper. Jadi meskipun kita diskusi sekeras apapun itu aman. Tapi ya yang menariknya tuh ya, aku merasa kayak setiap tim, karena aku udah mengalami pergantian tim juga tuh, setiap masing-masing tim di Event Surabaya, tim liputannya ya, itu kayak punya pemikiran unik masing-masing yang berbeda gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada yang sama. Kayak misal aku nih mikir A, si Kayla tim kreatif ini bisa-bisa mikir B, terus si Rizal videografer mikir C, Mas Riki mikirnya Z. Kalau Mas Riki jadi kayak bisa jauh banget gitu loh. Tapi ketika itu kita bisa mempertahankan masing-masing argumen yang pada akhirnya juga nggak ada jalan keluar. Sebenarnya nggak ada solusi. Sebenarnya perdebatannya tidak penting. Cuma yang aku suka adalah aku kayak bisa menarik pelajaran. Akhirnya aku ngerti sudut pandang orang lain tentang topik itu gitu. Gimana sih kalau dari kacamata Rizal, dari kacamata Kayla, dari kacamata Mas Riki. Jadi aku tuh ngerti banyak hal dari Event Surabaya. Kita bahasnya macam-macam sih. Love life, asik. Karir, keluarga, macam-macam lah. Negara juga kadangnya yang sangat memberatkan ya, membahas negara. Seru lah pokoknya, seru banget. Dan emang kebetulan karena aku sukanya ngerocos, sukanya ngobrol, sukanya diskusi, jadi emang nyaman banget sih di sini. Jadi bisa gimana ya, seneng lah pokoknya punya teman ngobrol, diskusi soal sesuatu. Karena emang aku orangnya suka kayak gini, suka kayak gitu. Jadi ya seneng sih. Itu sih kesan. Nggak pakai mikir nih jawab ini nih. Oke. Tadi kan Mbak Nabila bilang udah mengalami pergantian beberapa kali ya, videografer dan kreatif. Iya. Kalau videografer udah mengalami berapa kali pergantian? 2 kali ya. 2 kali. Gimana rasanya atas orang-orang tersebut? Rasanya mantap ya. Jadi yang pertama aku masuk itu ketemu videografer namanya Mas Gary yang udah menikah tahun lalu menikahnya. Terus setelah Mas Gary 2018 akhir ketemu si ini nih Rizal, sama-sama musuh sih. Mas Gary musuh, si Rizal musuh. Cuma rasanya memang ada yang beda sih. Maksudnya masing-masing dari mereka tuh punya keunikan masing-masing yang bisa get along juga sama karakterku, yang juga bisa nyambung sama aku. Jadi sama-sama nyambung, sama-sama enak, seru juga, saling memerintah dan diperintah. Biasa ya, aku sama videografer tuh kayak Tom and Jerry gitulah. Lalu karena kastanya sama ya, karena tim kreatif itu kasta teratas, videografer sama host ya lumayan lah ya. Kalau kita balapan tinggi-tinggian, kalau dia nggak mau kalah sama aku juga nggak mau kalah sama dia gitu. Oke. Kalau Mas Gary tuh orangnya, lanjut boleh nggak? Kalau Mas Gary tuh orangnya ini sih, lebih, ini menurut aku pribadi ya, penilaianku lebih bisa mengutarakan pendapat sih. Soalnya kalau jadi diskusinya lebih panjang. Karena kalau si Rizal nih, dia tuh sebenarnya cenderung pendiam. Padahal di benaknya tuh juga banyak ide-ide gitu loh. Sebenarnya mungkin dia dalam lubuk hatinya terdalam tuh juga pengen nyerang aku mungkin dengan konsep kehidupan yang mungkin aku punya kayak gitu ya followers. Tapi mungkin dia sedikit menyampaikannya gitu loh. Tapi yang dipikirin banyak. Tapi kadang kalau udah sekalinya diskusi sama Rizal bisa panjang juga sih. Nggak selesai sih. Sama aja kayak kereta yang tidak putus gitu. Ya intinya gitulah. Seru dua-duanya. Oke. Tadi kan videografer. Bisa nggak kamu diem? Ini nggak usah ditampilin deh. Aku bahas Rizal nggak usah ditampilin deh. Jangan.
tadi kan videografer ya, sekarang kreatif. Udah berapa kali mengalami pergantian kreatif selama di Yang ngomong ini kreatif langsung. Iya. gimana? Hati-hati. 2 kali sih sama kayak videografer. Pertama Ingat tuh kasta tertinggi. takut ya. Takut ya? Nggak boleh ngomong macam-macam. Iya. Jadi yang pertama tuh Mbak Sarah yang udah keluar dari Surabaya itu 2021. 20 akhir ya? Oh iya, 2020 Waktu akhir. awal liputan. Enggak sih. Iya. Itu termasuk awal-awal liputan selama pandemi. Setelah. Iya, kan masih pandemi kan? Ya, selama pandemi. Yang kedua adalah si Kayla ini yang kalian cuma bisa tahu suaranya aja, dia belum pernah in-frame sejauh ini ya. Kalau pengen lihat anunya follow di Boleh ntar kamu edit ya. Follow di Instagram bla bla bla. si Kayla ini masuk November. Iya. Iya. November. Tapi Mbak Sarah keluar dulu, Iya. nggak kurang akhir. Desember deh kayaknya. Desember 2020. November trial, Desember. Oh, kamu nggak sama aku soalnya trialnya. Yang mana? Bunny Wonderland. Yang di mobil. Iya. Terus yang Hmm. PTC. Ya, lupa aku berarti. Biasa ya lupaan kan. Lagi-lagi aku lupaan. Nanti tolong ada pertanyaan soal Mas Riki ya. Biar aku bisa membalas. Oh ya, terus Kayla masuk November 2020. Jadi si Mbak Sarah itu keluar, si Kayla ini masuk menggantikan Mbak Sarah sebagai tim kreatif. Tim kreatif nih Flowers, dia itu kayak tugasnya mendirect gitu kan. Sebenarnya tanggung jawab terbesar jalannya liputan tuh di tim kreatif sih, karena dia yang konsep, eksekusinya juga dia yang ngedirect segala macam. Jadi kasta tertinggi Flowers, aku tuh harus nurut sama mereka. Terus phoniting juga, aku sama si Kayla satu kampus, meskipun beda jurusan ya. Terus kalau aku sama si Mbak Sarah dulunya itu kakak kelas SMA. Jadi pertama kali aku masuk Event Surabaya itu ketemunya kan Mas Gary dulu tuh. Karena Mas Gary udah masuk, jadi urutannya Mas Gary, aku, Mbak Sarah masuk. Jadi udah kenal gitu kan. Deh, sekarang bahas satu-satu aja. Kalau Mbak Sarah itu orangnya sebenarnya kalau aku lihat sejauh ini ya, kalau soal pekerjaannya, kalau si Mbak Sarah sama si Kayla itu sama sih tipikalnya. Cara kerjanya hampir-hampir mirip. Cuma yang membedakan mungkin si Kayla tuh kayak lebih bonitanya lebih menjiwai gitu loh. Kayak lebih tatak banget kan, ya kan dia tatak kan. Wow. Tataknya tuh lebih dapat, nggak tahu ya. Tolong KBBI lagi translate tatak pakai G. Ya kayak berani gitulah. Lebih berani berhadapan dengan orang, komunikasi dengan orang lain, intinya gitu. Andrea tim kreatif juga harus berani sih emang. Apalagi kalau hostnya diganggu-ganggu gitu kan, nggak Ever bercanda ya. Itu juga harus berani. Nah kalau si Mbak Sarah ini orangnya cenderung pemalu. Meskipun kalau di dalam mobil dan ngobrol itu juga nggak ada malu-malunya sih, mohon maaf. Terus keduanya juga bisa diajak diskusi, cerita-cerita. Kalau udah cerita sama-sama nyerocos banget. Oh meskipun si Kayla, karena kan hitungannya baru ya kamu ya, beberapa bulan kan di Surabaya sampai sejauh ini. Dia tuh awal-awal masuk tuh pendiam sih, jujur pendiam banget. Karena aku sama Mbak Sarah itu udah kenal sebelumnya, jadi aku sama Mbak Sarah tuh nggak ada gengsi-gengsinya. Pertama kali Mbak Sarah masuk ke Surabaya tuh langsung banyak ngomong. Tapi kalau sama Kayla ini beda, mungkin karena dia angkatannya di bawahku juga. Makanya tadi yang aku bilang Flowers, aku merasa sekarang di sini tua ya, karena timnya udah berganti-ganti. Si Kayla ini pas pertama ketemu pendiam banget sih dia, asli pendiam sih. Cuma ternyata sekalinya cerita Zal lebih parah dari aku sih, aku merasanya ya. Wow. Kayak nerotos banget ya. Ya udah gitu intinya. Dua-duanya sama-sama seru. Aku seneng juga punya temen tim cewek. Karena aku pernah merasakan juga momen kalau nggak salah liputan tuh sama cowok-cowok. Jadi aku kayak sendirian, cewek sendiri. Kalau di cewek tuh kayak seru aja. Kadang mampir Guardian juga, mampir ya drugstore gitu. Kita belenjong. Intinya gitu. Jadi seru lah, seneng kalau punya tim temen cewek gitu. 10 kayaknya 30. Ya udahlah aku jawabnya singkat aja. Kasih tahu dong Kak 30. Iya, soalnya ini tanpa durasi. Endless. Sama kayak Mbak Sarah dan Iya. Sarah 40 menit. tapi digabung sama Mas Giri. Iya. Oke. Kalau aku bisa ngalahin rekor Ayo. itu, berarti aku terbukti nyerocos ya. 46 menit aja. Cepet aja lah jawabku. Oke, mau let's go. Yuk, Jangan. Oke, mau let's go. Jangan. Oh, sampai ini habis jangan-jangan. Gak Terus apa-apa. ini aku baru dikasih tahu pertanyaannya ada 30 total. Gila nggak tuh? Nah, Dia aku jadi- kayaknya menjawabnya harus agak difilter. Oke, ayo cepat. Oke, Oke, lanjut. next question. Kalau Mbak Nabila dikasih kesempatan buat ngulang waktu,
Tim seperti apa yang Mbak pengen atau Mbak harapkan di event? Nggak ada. Klise banget ya, nggak ada sih. Karena aku orangnya cenderung yang aku malah suka ketemu orang-orang yang apa adanya. Jadi kayak aku lebih bisa merasa lebih intim sama mereka dan sama-sama menerima, sama-sama mengenal kekurangan satu sama lain daripada aku harus berekspektasi tinggi dan kayak harus banget nih aku punya tim yang kayak gini yang sempurna. Aku kayak malah nggak bisa deh. Bahkan kalau tim-timku ini sempurna, ntar aku tertekan juga ya. Ntar pressure ke aku juga takutnya lebih banyak kan, kayak aku disuruh ini, jadi lebih baik yang apa adanya aja. Jadi aku nggak berharap apa-apa sih. Kalaupun aku bisa ngulang waktu, aku tetep pingin kenal sama kalian. Oke, next question. Pernah dibikin kesel nggak atau sampai nangis gara-gara tim liputan? Sampai nangis? Nggak pernah sih kalau sampai nangis. Tapi kalau kesel ntar aku mikir dulu. Pasti banyak. Banyak ya? Enggak lah, kadang kalau aku kesel kan ngomong doang. Kayak kesel, ngomong-ngomong doang. Kadang juga dibuat konten kan. Terbongkar. Kadang kalau drama liputan gitulah. Tapi kalau bikin kesel beneran ada nggak ya? Enggak ya, masa nggak ada sih? Iya makanya aku lagi berpikir ada nggak ya? Mungkin nggak. Soalnya aku merasa nggak ada sih. Ini juga pernah ditanyain waktu dulu yang video favorit itu yang tadi aku bilang sama Mas Giri, Mbak Sarah. Tapi memang belum mengenal kalian sih. Kamu kan baru Zal waktu itu. Tapi aku jawabnya juga nggak ada sih. Maksudnya kayak batin gitu nggak ada sih. Nggak ada sih. Kalau sampai kesel nggak ada ya. Paling cuma tahu kayak kalau itu zamannya tim sama yang lama ya. Kayak ada yang sering HP-an. Itu paling cuma ngelihatnya, oh kok HP-an cuma gitu doang kan dibatin. Bukan yang sampai kesel. Berarti intinya tidak ada. Ini paling batinnya fokus gantentek sih jagungnya aja bisa. Yang sok tahu. Biasa sukanya sok tahu gitulah. Oke, next question ya. Sebutin 1-2 hal yang pernah bikin Mbak Nabila itu gedek selama di event. Sama nggak sih artinya gedek sama kesel? Gedek tuh Gemes, kesel. kayak ini kok kayak gini sih. Ini kenapa kayak Mas Vivi tuh kok gini sih? Terus Nggak kok ada. gini sih? Aku merasakan aura-aura. Pasti nggak suka dengan jawabanku ya. Karena aku tuh ya, followers ini jujur ya, aku tuh orangnya santuy banget soalnya. Aku merasanya nggak tahu kalau orang lain menilai aku seperti apa. Aku merasanya aku orangnya tuh santuy banget sih. Dan aku juga nggak baperan. Jadi ya udah kalau ya nggak ada sih sebenarnya. Nggak pernah kesel dan aku tuh cenderung tak komunikasiin aja gitu loh. Kayak misal ada apa gitu, ya udah aku bilang aja daripada aku nggak nyaman dengan hal itu. Pernah kok, tapi ini bukan perkara gedek ya. Kayak misalnya aku disuruh, Mbak Sarah kan dulu idenya tuh ada aja tuh yang soal mempermalukan aku. Kalau nggak percaya, coba scroll di video YouTube Event Surabaya, entah yang aku disuruh dandan kayak apa, pacarnya Popeye, Olive lah, inilah. Kadang kalau aku ada yang nggak cocok dengan mungkin pakaian atau mungkin dengan cara penampilanku yang seharusnya sesuai dengan konsep kreatif, kadang aku langsung nyampein sih. Meskipun kasta aku tetap kalah ya, sesuai kasta, urutan kasta. Cuma aku tuh cenderung pasti gitu sih. Aku pasti bilang kalau apa yang buat aku nyaman, apa yang buat aku nggak nyaman. Jadi ketika aku disuruh sesuatu tapi aku kurang nyaman, aku pasti cari-cari excuses. Kayak gini nih, caranya gini. Sebenarnya nggak pakai marah, karena aku udah bilang ya, aku orangnya santuy banget. Nggak pakai kesel juga, nggak pakai gedek. Aku bilang gini, Sar, jangan joget keliling di, misal ada papan banner acara kayak Just Rap, tulisan Just Rap gede banget. Aku udah kayak disuruh jalan terus muter-muter bergaya-gaya di situ kayak, jangan itu kok Mbak Sarah, rame banget loh, entah daripada videonya jelek lah aku kelihatan kaku. Nah, aku lebih suka kayak gitu sih. Aku ngomongin tapi aku pakai alasan juga. Yang sebenarnya tuh ngeles sih alasannya. Sudah tahu. Ngeles sih supaya videonya ini tim kreatif nggak terima. Nggak terima dia. Video waktu apa itu ITS ya? Yang di ITS yang Ini pasti sama kamu ya? Sama kamu? Sama Mbak Oh, Sarah. iya, yang di mobil TikTokan yang itu. hapus makeup. Oh, iya. Nggak kesel itu. Itu drama sih, jujur banget ya aku ya. Itu drama sih, itu drama bumbu liputan nih follower. Tapi nggak kesel sih. Pada saat itu tuh aku tuh, oh bukan kesel sih, kayak lebih ke. Tapi aku ngobrol juga ke Mbak Sarah, kenapa aku nggak bawain aku make up gitu loh. Jadi ceritanya pada saat itu liputannya adalah muka aku harus di face paint, dicoret-coret gitu followers. Tapi aku juga nggak ada pikiran kalau bawah face paintnya tuh kayak hampir full, yang mengharuskan aku tuh menghapus face paintnya. Otomatis kalau aku menghapus face paint yang ada di muka aku tuh kayak makeupku ikut terangkat gitu loh followers. Sedangkan aku kayak pengen terlalu lihat selalu flawless, glowing ya kan. Nah aku menyayangkan kenapa tidak ada briefing, jadi aku persiapan membawa make up dan segala macamnya. Tapi so far so good sih, tetap berjalan.
liputan tetap selesai, bahkan itu selesai dari situ liputan yang aku di face paint itu kita makan ya ayam terenak se-Indonesia ya, McD sambil direkam, jadi emang kelihatan banget apa adanya mukaku. Cuma nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak sampai bikin aku gedek banget gitu, enggak. Bahkan itu aku bilang sih, itu termasuk marah yang terang-terangan kan, dan itu bumbu drama, bukan gedek seriusan beneran. Bukan gede. Jadi aman. Makasih lu udah mancing-mancing aku. Pinter ya dia ya, pinter banget. Lanjutnya, Next question. Oke, next question. Food court Grand City. Ada momen apa yang paling Mbak Nat inget? nggak terima yang di belakang kamera, nggak di samping kamera nih nggak terima. Oh iya, aku tuh pertama kali interview Event Surabaya itu di Food Court Grand City. Pulang kuliah kucel banget, dibilang jelek. Meskipun baru berani bilang jeleknya tuh setelah aku jadi tim Event Surabaya ya. Ya udah intinya gitulah. Sampai lupa loh, ternyata tujuan mereka tuh nanyanya tuh soal interview kan. Nggak, itu kayak asli itu momennya terkalahkan dengan momen. Ya gitulah intinya Vloggers. That sucks. Pengalaman. Oke. Next. Ternyata nggak question. boleh. Lanjut. Oke, next. question ya. Oke, next. Pasar rame. Momen apa yang paling diingat? Makan nasi Momen apa kondro. yang paling- Sup kondro. Identik, aku karena mikirku debat terus ya, jadi identik debat sih kayaknya kalau di pasar rame teringatnya. Karena kalau kita makan setelah liputan, kalau di dalam mall tuh sering ke pasar rame, terus kita debat curhat gitu lama banget sampai udah tutup, sampai pasar rame itu lampunya udah dimatiin, orang-orangnya beres-beres, terus kita tuh lampunya mati, kita nggak merasa terusir. Bisa-bisanya tim Surabaya liputannya tuh nggak punya malu banget ya. Jadi lampu tuh udah mati semua, cuma kita ya udah kayak santai aja ngobrol terus. Jadi kayak bener-bener sampai jam tutupnya mall. Parah nggak sih? Parah banget ya. Itulah curhat-curhat, debat juga. Bahkan sempet ngomongin nggak penting kayak ongkir, beli case online. Beli case online. Aku inget banget loh itu. Aku inget banget asli sih. Saya tuh nggak penting banget. Minggu depan. Iya kan? Akhirnya yang beli. Definisi dari konsep besok, lusa, ya kan? Gitu-gitu kentang. Apa tuh? Udah. Oke, next. Pasar malam Cap Tunjungan 2019. Liputan tercepatku itu kayaknya cuma liputan sekitar 1 jam, tapi curhatnya 3 jam. Iya, 3 jam, 3 jaman ada tuh curhat. Jadi kayak pasar Cap Tunjungannya tuh mau tutup, itu kan pas puasa ya Vloggers. Jadi liputannya tuh sekitar mungkin jam 4:30 atau jam 5 gitu sampai maghrib. Terus buka puasa, setelah selesai buka puasa sebenarnya sih udah nggak ada tanggungan konten, udah materinya udah full, udah lengkap semua, udah semua lah intinya. Terus ngobrol dong, curhat lama banget 3 jam asli, parah. Itu terlama sih. Kalau itu bukan ke debat sih, itu lebih ke curhat sih memang. Kalau yang Tentang apa tuh? Ada. ya udahlah ya, mostly tentang cinta. Coba ya udahlah gitulah. Oke. Pernah nggak disuruh putus terus fokus nge-host di Event Surabaya? Asli sih, pernah banget, asli. Jadi ya, ini Jadi buat mantan bocoran kita ya gila. untuk event lovers yang nggak tahu gitu kan. Di Event Surabaya itu sering banget apa ya namanya, digojlokin tuh. Diobong-obong. Ya kamu sama aja digojlokin, dia apa sih bahasanya? Digodain. Iya, Bukan digodain, Digojlokin. iya, tapi bahasa Indonesia apa ya digojlokin ya? Pokoknya dia digodain gitu loh event lovers supaya Diceng-cengin. krunya Nah, yang diceng-cengin. punya pacar itu ya, itu kalian denger ya, diceng-cengin, supaya krunya yang punya pacar itu putus aja gitu, biar kita tuh fokus liputan gitu kan. Dan aku pernah mengalami masa-masa itu. Meskipun akhirnya terjadi doa-doa mereka ini ya, I'm sorry mantanku. Ternyata penyebabnya adalah enggak lah, jangan gitu Zal. Oke. Next question ya. Kira-kira apa hal yang pengen banget diungkapin ke Event Surabaya dari dulu tapi nggak sempat? Paling cuma sempet pernah dibahas juga yang aku kayak memendam saat kelaparan. Tapi so far aman sih, aku sejahtera banget di sini. BB ku naik karena di Event Surabaya awal-awal itu, jadi timnya Event Surabaya awal-awal. Makan iya, jajan iya, kayak sejahtera banget hidupku gitu.
Tapi memang ada momen-momen mungkin karena kita lagi hektik liputan kali ya. Kadang nahan lapar dulu gitu. Tapi itu hal yang biasa sih. Kalau biasa. Jadi setelah kerja keras baru makan ya. Baru kita Baru teriak-teriak. jajan, baru makannya tuh sembrono banget porsinya. Baru kita teriak-teriak. Itu hal yang biasa sih. Maksudnya bukan sampai yang harus banget aku sampein cenderung kritik kan ya berarti buat event Surabaya. Sebenarnya enggak sih. Enggak ada berarti intinya. Sudah sempurna. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kamu kok ketawa? hal yang bikin Mbak Nabila bersyukur masuk di event Surabaya. Berat badannya. Kayak itu salah satunya deh. Salah satunya sih. Berat badan naik karena aku dari SMP tuh susah naik BB-nya. Aku keceng banget sampai dibilang beating sama teman-temanku. Mungkin teman-teman kalau ada yang nonton, iya aku sampai dipanggil beating gitu. Tapi mungkin yang utama kayak terlalu banyak ya, karena banyak banget yang bisa aku syukurin selama bergabung di Event Surabaya. Cuma kayak yang hal utama banget yang aku dapat dan aku rasakan bener-bener adalah membuka pintu kesempatan banget buat aku buat berkarir di bidang apa ya, media online kayak gini gitu, event lover. Soalnya memang nggak bisa dipungkiri sih event Surabaya juga bikin aku lebih dikenal banyak orang gitu loh. Jadi aku bisa mengembangkan bakat minatku yang mungkin terpendam dan aku baru sadar ketika masuk event Surabaya di bidang entertain gitu. Jadi kayak lebih terasah lagi sih bakatku secara tidak langsung gitu. Jadi aku bersyukur sih akan hal itu. Terima kasih event Surabaya. Wow. Next question. Kalau bisa ngubah, Mbak Nabila pengen ngubah apa di event Surabaya? Karena nggak ada yang mau aku ubah, cuma memang ada yang aku pingin lakukan. Oke. Ya aku sebut aja ya. Aku tuh Evolvers, mungkin yang tim-tim di sini, tim Event Surabaya mungkin udah banyak yang tahu juga ya. Terutama yang sering dibahas sama aku sudah tahu. Kayak dream apa ya, future job jobku yang aku pingin itu kayak ini semenjak aku mengenal Event Surabaya. Jadinya aku punya impian pekerjaan seperti ini. Aku tuh suka nge-host kayak gini, ngomong di depan kamera. Yang pokoknya aku suka kerja yang bisa bikin aku merasa kayak nggak kerja. Jadi kerjanya tuh jalan-jalan. Ya kayak selama aku liputan itu aku kerja tuh nggak berasa kerja, aku kayak jalan-jalan, hangout sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Itu aku suka yang kayak gitu. Jadi yang aku pingin adalah selama aku di Event Surabaya, tapi belum sampai detik ini, itu adalah liputan keluar kota. Karena aku lebih pengen dapet vibes jalan-jalannya. Karena selama ini oke jalan-jalan tapi di Surabaya aja kan, belum pernah ke luar kota. Karena Mas Gary itu pernah, ceritanya gitu. Mas Gary kan pernah ke Malang kan. Gitu. Aku belum pernah. Dia gitu sih, pingin. Gitulah. Masa iya? Oke. Ada komentator ya di sini ya. Ada yang siap dengan laptopnya karena kayaknya takut aku mulai offside ngomongnya. Jadi udah diketik tuh. Terus Mbak Nabila pengen orang-orang itu memandang Mbak Nabila itu seperti apa? Atau sebagai apa? Atau sebagai apa? kalau sebagai apa, udah pasti aku pengen orang itu ngeliat aku sebagai diriku sendiri. Aku tuh cenderung nggak ada rasa seneng tersendiri ketika orang itu kadang nyamain aku dengan orang lain, khususnya orang lain yang lebih terkenal dari aku. Kadang kan gitu kan, jadi kan orang cenderung kamu lo mirip ini. Aku pernah dibilang mirip Putri Tanjung lah, mau di Ayunda lah, siapa lah. Aku malah nggak pingin dan nggak ada rasa bangga atau seneng tersendiri yang aku rasain itu, karena aku pengen dikenal sebagai diriku sendiri gitu sih. Kalau pengen dikenal seperti apa, ya udah pasti hal-hal yang baik sih. Aku pengen dikenal seperti orang yang memang punya kepribadian baik lah. Iya, intinya gitu. Pokoknya hal-hal yang baik, dikenal yang baik-baiknya saja gitu. Intinya gitu. Meskipun hal itu tidak mungkin terjadi. Susah ya mengontrol omongan orang luar, jadi ya nggak usah aku dengerin lah gitu. Oke, kalau gitu, kira-kira apa yang pengen Mbak Nabila katakan pada dunia tentang Mbak Nabila? Say to the world, Siapa sih Mbak Nabila, tentang apa itu? Apa Mbak Nabila? Aku ngomong ke dunia tentang aku maksudnya, atau pesan untuk dunia tentang aku. Tentang Mbak Nabila. Ngomong ke dunia tentang Kok berat banget ya, jujur berat banget sih, jujur sis, berat banget. Ini yang buat siapa sih pertanyaannya? Udah jawab aja katanya, emang segampang itu apa jawab? Ini kayak penting nih. Ini aku citra ya, seperti Iya kan? Iya kan? Pinter banget pertanyaannya. Ini aku citra ini. Itu bisa sembarangan jawab. Ala paling klise sih.
klise karena aku malas mikir sebenarnya followers. Aku cuma pengen orang-orang di seluruh penjuru dunia, karena dibilangnya untuk dunia kan. Aku tuh orang yang punya banyak kekurangan. Asik. Dan aku pingin, namanya orang pingin ya, yaudahlah ya nggak apa-apa ya. Kepingin aja. Iya kepingin aja, nggak tahu biasanya nggak semua bisa menerima kan. Aku pingin orang-orang itu bisa menerima kekuranganku dan melihat kekuranganku itu justru sebagai kelebihan, bukan sebagai kekurangan. Ya intinya gitu sih. Karena ya people makes mistakes dan aku punya banyak flaws. Jadi ya. Sound effect tepuk tangan. Dan pasti dan untuk menenangkan diriku sendiri juga pasti aku sadar kalau hanya orang yang tepat yang bisa menerima kekuranganku dan melihat itu sebagai kelebihan. Jadi aku juga selalu mengingatkan diriku sendiri, aku nggak perlu khawatir. Nah gitu. Itu sih kalau aku punya kesempatan buat ngomong ke orang-orang di dunia. Bye bye dunia. Ini rasa banget ya. Sebenarnya agak ke distract ya. Oke, Kita dulu. Terus Oke. Next. Mulai dari Mbak Nabila lahir sampai sekarang, apa yang membuat Mbak Nabila itu menyesal dan berkata harusnya aku tuh ngelakuin ini Harusnya atau nggak ngelakuin ada. itu. Berarti nggak ada bagaimana. Aku nggak pernah menyesali setiap momen yang ada di hidupku, meskipun aku pernah jebolin atap genteng Enggak, itu rumah biasa. tetanggaku. Itu biasa. Parah banget sih, itu aku masih SD Zal. Itu kenakalan wajar. Aku perempuan Zal, nggak wajar sih menurutku. Enggak, maksudnya yang mungkin waktu kamu udah gede, udah Ya ini gitu nggak ada sih, yang bener-bener nggak udah ada, mature gitu. nggak ada sama sekali. Nggak pernah, aku nggak pernah menyesali apapun di hidupku. Karena aku tuh yakin nih followers ini jadi panjang kan, kamu mancing soalnya. Karena aku tuh yakin setiap apapun yang terjadi dalam hidupku itu adalah jalan yang harus aku lalui, dan itu yang ngebentuk aku menjadi aku yang seperti sekarang. Mungkin kalau aku dulu nggak jatuh, mungkin dulu kalau aku sempet nggak naik TK ya, followers ini kebuka juga nih. Tapi waktu TK ya, TK kan biasanya orang normal kan 2 tahun, aku 3 tahun. Nggak usah detail ya, tapi pokoknya aku TK tuh 3 tahun. Ya mungkin bahkan pasti kalau aku tidak melalui itu semua, aku nggak akan jadi aku yang sekarang gitu loh. Jadi aku bersyukur atas apapun yang aku lalui dalam hidupku, meskipun batu kerikil tajam ketemu hiu. Gak ada intinya gitu, nggak ada yang pernah aku sesalin. Oke. Oke. Next Lanjut. question. Kalau dikasih Berat, pintu berat. ajaib, Dora Mbak ya. Nabila mau pergi kemana dan dengan siapa? Dan kenapa orang itu yang harus diajak? Aku pengen ke banyak tempat sih. Satu aja. Kalau di Satu. Satu yang kamu takut aku panjang ya? Kamu takut aku panjang? Satu. Aku kayaknya pengen ke Islandia bawa keluarga. Alasannya kayak nggak usah ntar panjang. Ya, ke Islandia bawa keluarga. Aku tahu sih kenapa, karena di situ enak, Terus? Oke. dingin. Ini seputar liputan lagi ya. Ada nggak Minumnya nggak bisa event gini, yang bisa nggak sih? Sorry, minumnya. Kenapa harus gini sih? Jangan komentar. ada nggak event yang bikin Mbak Nabila itu deg-degan waktu liputan? Dan event apa dan kenapa? Line concert pasti aku deg-degan karena itu pertama kali aku liputan dan acara gede. Terus mungkin yang kedua sama Ramani Asrin, lagi-lagi Ramani Asrin, karena ya balik lagi aku pertama kali ya interview artis dan memang aku suka banget dengan Ramani Asrin, jadi ya gitu. Kayaknya sih dua itu paling dekat. Pernah nggak pengen ngamuk-ngamuk sama panitia event? Kenapa? Gregetan. Gak pernah sampai pengen ngamuk sih. Kayak misalnya, aduh kok acaranya gini sih? Nggak pernah kalau pengen ngamuk, nggak pernah. Gregetan nih ya. Kadang ada rasa nggak nyaman tuh diikutin kan. Kadang kayak di-eloin gitu loh. Jadi kadang kamu mungkin belum ngerasain nggak sih? Kamu belum ya? Di-eloin pernah ngerasain nggak? Belum ya? Ya intinya gitulah. Kadang itu ada momen liputan tuh, terutama konser ya Zal biasanya ya. Itu kita ada LO-nya gitu. Jadi tim media ada LO-nya. Jadi merasa dibatasi ruang geraknya sih kalau aku pribadi gitu. Saya kan aku yang bicara juga ya, jadi aku takutnya salah dikit ntar gimana. Sama aku takut terlalu diarahkan sebenarnya. Karena sebenarnya followers ini bocoran aja ya. Semakin aku nyerocos di depan kamera tuh semakin mudah bagi aku daripada harus nge-script banget.
sesuai skrip banget tuh malah susah buat aku gitu. Oke. Terus next, pernah nggak ketemu mantan pas datengin event? Coba ceritain. Aku tersedak. Nggak pernah kok ingatku. Atau pernah ketemu mantan bareng sama Nggak pernah pacarnya? kan? Nggak pernah. Oh, Tetap pernah Jangan kamu ketemu. pernah tapi nggak pernah mantan cerita. gebetan? Nggak pernah serius. Mantan gebetan? Nggak pernah ketemu mantan. Bahkan ketemu temen juga jarang sih. Beberapa kali doang, Enggak, jarang. temanmu tuh banyak kalau di Jarang event tapi. itu banyak. Jarang dong. Ih, sekalinya ketemu 2, 3. Terus heboh. Heboh. Oke. Next ya. Respon orang tua Mbak Nabila waktu Mbak Nabila di event Surabaya dan waktu lihat video pertama Mbak Nabila di YouTube event Surabaya. Kira-kira responnya kayak gimana sih pas itu? Kalau waktu tahu aku pertama masuk dari tim kayak nyiprot event Surabaya, pastinya seneng banget. Semuanya seneng, cuma kalau papaku tuh cenderung orangnya tidak berekspresi. Jadi mungkin beda caranya mengungkapkan kesenangannya. Jadi nggak dengan ekspresi yang heboh, yang gimanain anak gitu, nggak sih. Kalau respon lihat videoku tuh heboh banget sih. Kayak gitulah, kayak diceng-cengin juga kadang-kadang gitu. Tapi memang penonton setia YouTube event Surabaya dan video-videoku adalah mamaku nomor 1. Kayak papaku kayak yang aku bilang orangnya cenderung ya udah tidak berekspresi gitu. Jadi ya udah biasa aja. Kalaupun lihat tuh kayak ya udah paling ngangguk-ngangguk doang. Tapi kalau mamaku sih top, my number 1 supporter. Love you mama. Berarti support orang tua buat Mbak Nabila besar. Besar dan penting. Oke, next question. Kuliah sambil kerja. Sekarang udah lulus dan mau pamit dari event Surabaya kan? Bersyukur nggak atas itu semua? Dan paling bersyukur itu dengan apa dan siapa? Pas sekarang siapa? Bersyukur dengan siapa? Oh, kalau bersyukur pastinya bersyukur banget sih aku. Nah, perjalanan hitungannya karena aku gabung di event Surabaya juga ketika aku maba. Jadi emang kehidupan kuliahku dan selama di event Surabaya itu berjalan beriringan terus. Bener-bener kayak gandengan terus gitu loh. Aku lulus juga lulus dari event Surabaya juga gitu kan istilahnya. Bersyukur banget sih. Yang pasti bersyukur sama mama sih. Karena aku tuh yakin doa orang tua, khususnya mama ya, seorang ibu tuh selalu mengiringi setiap langkah anak-anaknya gitu ya, developer. Jadi Mamanya Nabila terharu nih. bisa jadi aku tuh nggak akan ada di sini sama event Surabaya sama kalian-kalian ini ya yang suka godain aku, meskipun suka godain aku tapi aku tetap bersyukur kenal kalian. Itu mungkin nggak akan terjadi kalau mama nggak doain aku gitu sih. Jadi emang peran mama itu besar buat aku di hidup aku, di karir aku, di segalanya, di pendidikan ya, di percintaan, segalanya lah. Mama segalanya buat aku. I love you mama. Banyak banget sih konten I love you mama hari ini. Ntar melo lagi. Terus Apa yang kira-kira paling Mbak Nab rindukan nanti setelah nggak di event Surabaya? Debat pasti. kok tahu sih? Iyalah. Dia udah cepet jawabnya dulu. Sharing sih. Ya kata lain dari debat, kata lain dari diskusi. Sering halus ya. Sharing sih. Halus. Tapi emang aku kangenin ngobrol sama kalian, tuker sudut pandang segala macam itu sih. Oke, kalau dikasih kesempatan buat ngomong sama host baru di event Surabaya, bakal nyampein apa sih? Kira-kira. Kan pastinya kan ada itu kan. Aku cuma mungkin mau encourage kamu aja. It's okay to feel confused, to feel sad sometimes, nggak apa-apa. Kalau kamu bingung ketika kamu liputan, kamu nggak bisa akan sesuatu hal, kamu disuruh ini kamu nggak suka, it's okay buat ngerasain itu semua yang kamu rasain. Langsung baca Nabila. Tapi tunjukkanlah apa ya, sedikit usahamu buat untuk adaptasi dan untuk menerima itu semua gitu. Dan jangan lupa buat selalu komunikasiin ketika kamu memang nggak nyaman sama sesuatu. Kayaknya yang paling penting itu sih, karena yang paling penting itu bikin kamu ngerasa nyaman dulu sama ini gitu. Kamu harus merasa kalau kamu bagian memang dari event Surabaya. Ya insya Allah kalau dengan cara begitu kamu pasti bakal lancar sih ntarnya. Terus kalau soal kayak harapan atau aku juga nggak nuntut kamu untuk perfect, jadi baik, jadi sempurna atau gimana. Jadi aku cuma pengen encourage kamu supaya
Sebentar. Kamu Sore bisa sama nyaman. KBBI. Kamu ntar yang edit ya, supaya ntar cuma pengen nyemangatin lah, supaya ntar kamu bisa nyaman, merasa jadi bagian dari Surabaya, merasa diterima oleh tim, diterima oleh penonton dengan event lovers, intinya gitu sih. Dan nggak apa-apa buat ngerasa bingung, intinya itu jangan lupa selalu dikomunikasiin kalau ada apa-apa. Okay. The last thing you want to say buat event Surabaya masih aktif. Gimana saya? Thing atau things? Things. Banyak nih, Things. panjang dong. Anggapan tim aktif itu berarti cuma si Kayla sama Riza? Cuma 2 doang? Iya, yang masih aktif. Boleh. Boleh. Kalau mau. Silakan. Buat Kayla, terus semangat, jangan sering-sering insecure dengan performa kerjanya, karena kerjamu tuh udah bagus, nggak perlu sungkan-sungkan, nggak perlu malu-malu. Pokoknya keep up the good work. Kamu udah enak banget kerjanya, udah bisa jadi, udah kayak sister buat aku selama di event Surabaya. Pokoknya udah enak banget, udah nyambung. Sedih juga sih udah pisah, kan aku kenal sama Kayla berarti selama kerja juga berarti cuma beberapa bulan sih. Ya semoga kita tetap bisa berteman dengan baik, menjalin hubungan dengan baik ke depannya, meskipun aku udah lulus dari sini, dari Surabaya gitu. Terus kalau buat Rizal, meskipun orangnya lagi pergi, kayak dia nggak mau melo ya dengerin the last things from me. Buat Rizal juga tetap semangat, yang pasti kerjanya, semangat skripsinya by the way, karena dia sekarang lagi skripsi. Mungkin habis ini lulus juga ya, amin. Mari kita doakan bersama-sama. Semangat ya kan, semangat skripsi bersamaan dengan semangat kerja. Terus sekarang dia juga lagi sering ngedit merangkap jadi editor untuk event Surabaya. Semangat juga, semoga juga kehidupan percintaannya lancar-lancar aja. Amin, terima kasih. Karena dia tuh awet lovers, udah di kompor-komporin putus juga kayaknya awet-awet aja sih. Karena aku berprinsip. Terus apa lagi ya? Oh iya, pesennya jangan bucin. enggak, kamu nggak bucin sih bagi aku. Oh iya? Iya enggak sih bagiku. Soalnya kamu jarang kan HP-an kayak apa selama liputan. Dia mau ngomong apa sih? Jangan sungkan-sungkan buat ikut dalam perdebatan yang sengit ya. Pokoknya jangan kebiasaan memendam, ya? iya, menahan diri gitu loh. Karena kadang kerasa kan kalau kamu ketemu orang, lawan bicaramu tuh kayak menahan diri tuh kerasa banget kan. Soalnya aku tuh selalu beranggapan kalau kamu bisa nyaman dengan sekelilingmu, dengan sekitarmu. Ini apalagi bahas kerja ya, ini kan lagi di lingkungan kerja nih, kita lagi liputan. Kalau kamu bisa nyaman dengan sekelilingmu, itu kamu pasti kerjanya juga lebih enak, performanya lebih bagus. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, kamu mau ngomong apapun udah utarain aja gitu. Nggak akan ada yang baper di sini, semoga aja ya. Untuk tim-tim selanjutnya juga, semua tim ya, semua tim segala kasta, semoga aja nggak ada yang baper-baperan ntar. Itu nggak usah sungkan kamu, intinya gitu sih. Terus tetap semangat, semoga segera lulus, baik di perkuliahan maupun di event Surabaya. Terus semoga kita bisa tetap berteman, guyon-guyonan lagi, baik di DM maupun di line, di mana, terus bisa sharing-sharing lagi, gitulah. Bye bye. Terus terakhir ya mungkin ya, terakhir nggak apa-apa kan, boleh kan? Terakhir mungkin buat Mas Riki yang nggak sosoknya tidak pernah lovers lihat karena memang nggak pernah in frame dan tidak boleh ya, udah kayak ada SOP tersendiri gitu loh, nggak boleh terlihat. Buat Mas Riki pesennya jangan lupa untuk bersosial karena Mas Riki tuh orangnya cenderung diem ya kan, ya sudah bertemannya sama kita aja gitu, sama teman kerjanya gitu kan. Jangan lupa bersosial. Semoga hal-hal baik datang kepada Mas Riki dan keluarga untuk seterusnya. Dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Segera dipertemukan dengan jodohnya. Nggak tahu ya dimulai apa enggak. Terus semoga selalu bisa mengayomi tim liputan event Surabaya. Selalu menjadi Mas Riki yang aku kenal. Semoga bisa tetap berteman baik sampai nantinya, sampai udah tua, bisa sharing. Karena Mas Riki tuh sebenarnya my forever enemy ya, my first forever enemy. Apalagi di sini di lingkungan event Surabaya, aku sering banget debat sama beliau, sama Mas Riki. Ya semoga bisa tetap seperti itu sampai tua nanti, meskipun dalam konteks debat ya.
jadi bisa berhubungan baik gitu sih. Ya semoga maju terus lah, bisa sukses terus. Terima kasih. Nggak selesai agenda hari ini. Panjang. Katanya ada satu lagi. Udah. Hai Nabila, ya ampun seneng pol rasanya aku disuruh kasih kamu pertanyaan khusus buat kamu nih. Dijawab lo ya. Yang pertama, sebutin 3 hal yang paling buat kamu sebel banget sama aku. Terus yang kedua, kamu bisa ceritain mungkin ada tempat-tempat yang paling buat kamu terkesan selama liputan. Yang terakhir nih, yang terakhir, pernah nggak kamu cinlok sama panitia acara sama liputan? Dijawab lo ya. Bye. Ternyata ada Mbak Sarah di sini ikut ngasih pertanyaan bonus banget ya, bonus round banget ya. Pertanyaannya ada 3. Apa aja? Sebutkan 3 hal yang bikin kamu kesel Sama dia. sama Mbak Sarah. Pertanyaan kedua, Tempat yang berkesan. tempat yang berkesan ya. Tempat kan ya selama liputan. Yang ketiga adalah pernah nggak cinlok sama panitia acara. Itu paling gokil sih pertanyaan nomor 3. Oke, yang pertama dulu. 3 hal yang bikin sebel sama Mbak Sarah. Kalau kadang bukan kesel yang gimana-gimana ya, biasa aja, kayak dibatin aja kadang. Kayak udah pernah aku sampein juga sih ini waktu di video yang sebelumnya. Kalau kadang diem selama liputan, jadi kayak cenderung kurang ngedirect si aku maupun videografer. Jadi kayak alhasil tuh kayak bingung sendiri aja gitu kan. Ini gimana nih liputannya, kayak eksekusinya. Kadang diem soalnya, tapi jarang sih, jarang. Terus yang kedua, sebenarnya ini nggak bikin aku kesel, cuma karena aku bingung apa lagi, tak sampein aja ya. Soalnya bagi aku tuh hal yang biasa aja selama performa kerjanya tetap jalan, tetap oke. Mbak Sarah tuh tipikal salah satu tim yang sering HP-an selama liputan. Ini udah sering dibahas sih, sering HP-an. Tapi menurut aku pribadi ya, itu tetap jalan sih kerjanya. Tupoksinya tetap berjalan dengan baik, jadi nggak yang begitu mengganggu sebenarnya. Cuma mungkin kadang kalau kita sering HP-an tuh jadi menghambat untuk ngobrol aja sih. Jadi kayak sebenarnya aku tuh punya bahan nih, tapi kayak nggak enak aja karena lagi sibuk dengan HP-nya. Jadi kan mau ngomong duluan kan kayak nggak enak gitu kan. Mungkin itu. Yang ketiga, Mbak Sarah tuh orangnya rada aneh sih kadang kalau soal makan ya. Kadang ada momen dimana dia ini nggak bikin kesel ya sebenarnya. Cuma aku kurang suka aja ngeliat makanan yang kadang nggak habis, jadi nyisa gitu. Aku kurang suka karena aku kalau bisa tuh habis bersih semua, karena aku penjunjung tinggi mubazir konsep mubazir gitu lah. Nah Mbak Sarah tuh kalau udah sekalinya makan, kadang-kadang kalau banyak itu 1 porsi kurang. Tapi ada momen dimana dia kalau makan 1 porsi tuh nggak habis, kayak gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi orangnya unik sih, aneh kok bisa gitu, perutnya tuh, moodnya tuh bisa kayak gitu ya. Gitu aja sih. Jadi bukan yang kesal gimana gitu. Tetep I love you, sarange Mbak Sarah. Terus yang kedua, tempat yang berkesan. Lagi nih, mikir lagi nih. Berkesan. Berkesan karena capeknya kayak ini. Waktu kita liputan Just Traffic 2019, itu tempatnya for the first time Just Trafficnya geser ke Atlantis Land di Kenjeran Park. Itu gila, luas banget. Jadi aku tuh capek banget, kakinya gempor ya. Kalau kalian tahu arti gempor, tolong translate KBBI gempor. Itu capek banget. Jadi berkesan karena aku bisa kayak gitu tuh berkesan. Itu aku juga pulang malam jam 12 malam. Kadang ya Zal, hal-hal yang malah menyusahkan kita itu malah yang berkesan. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Iya kan? Nggak selalu hal-hal tentang yang menyenangkan gitu loh. 3 tempat nggak sih? Apa 1? 1 aja ya? Ya udah 1 aja. Ntar kepanjangan. Terus yang ketiga, pernah nggak cinlok sama panitia acara event yang pernah aku datengin? Nggak pernah sama sekali. Cuma mungkin pernah ada bukan cinlok ya, kayak ngelihat ganteng nih, ganteng set gitu doang sih. Lapar mata lah ya, lapar mata. Biasa sih itu hal yang normal ya, kayak punya penilaian dari penampilan, ganteng, terus gosip deh tuh sama Mbak Sarah, Mbak kenal itu tuh enak. Gitu-gitu doang sih paling, nggak ada sih. Udah. Makasih Mbak Sarah ngasih oh my god.
Halo. Udah mau lulus aja nih, Nap. Udah skripsi ya. Oke, jadi disuruh pertanyaan ya. Pertanyaannya, oke, ini dulu kan kita sering kerja bareng nih. Kerja ya mungkin yang paling sering aku sama kamu ya. Kalau sama Sarah mungkin nggak seberapa, karena mungkin ada beberapa kesempatan ada yang Sarah nggak masuk, lalu aku juga yang nggak masuk. Nah itu mungkin seringnya sama kamu ya. Ini pertanyaannya gini aja, cukup simpel sebenarnya. Dulu waktu liputan Line konser kan kita pertama kali ketemu tuh. Nah aku nih pengen tahu nih first impressionmu ke aku itu kayak gimana. Oke, dah gitu aja. Untuk pertanyaan lainnya mungkin bisa ke Sarah atau Rizal lah yang lebih ngerti. Jadi udah cukup. Tadi nanti video ditunjukin. Oh, berarti langsung aku jawab aja ya. Iya bener banget, dulu kan tadi aku udah bilang Mas Gary tuh masuk pertama sebelum aku. Jadi urutannya Mas Gary yang masuk di event Surabaya baru aku kan. Tapi hitungannya waktu aku masuk tuh Mas Gary juga hitungannya baru beberapa bulan ya. Nah, first impressionku di Line Concert adalah liputan pertama. Itu sebenarnya Mas Gary bagi aku ya, kan selera ya. Mas Gary tuh yang aku lihat orangnya humble. Aku tuh merasa, aku selalu merasa ya sampai sekarang Mas Gary tuh, aku mandang Mas Gary tuh sebagai sosok apa ya, kakak gitu lah. Karena kayak emang cocok banget gitu loh Lovers jadi sosok kakak di event Surabaya ini. Meskipun mungkin umurnya tuaan Mbak Sarah, cuma Mas Gary ini benar-benar kayak sosok yang dapat banget gitu loh, feel jiwa sebagai seorang kakaknya itu loh. Karena Mas Gary itu tipikal orang yang nggak pernah menuntut gitu loh. Kalau iseng-iseng curhat, iseng-iseng cerita gitu, Mas Gary tuh kayak, aku merasa kalau sama Mas Gary tuh selalu diberi ruang gitu loh, buat ruang bernafas. Jadi aku tuh bisa enak gitu loh. Jadi nggak pernah maksa aku untuk cerita, atau nggak pernah bahkan mancing-mancing tanya, kamu ya apa, nggak pernah. Jadi kalau sama Mas Gary tuh orangnya cenderung yang kalem kayak air gitu bawahnya, jadi ngalir aja gitu. Jadi orang yang lawan bicara Mas Gary itu pasti kayak merasa nyaman, karena ketika kamu ngobrol sama Mas Gary itu kayak kamu nggak merasa tertekan, kamu nggak merasa terbebani harus mengungkapkan sesuatu ke dia. Dia cukup menjadi pendengar yang baik, perespon yang baik, tapi ntar ngalir-ngalir aja sendiri karena kita udah nyaman sama dia. Jadi kita bisa cerita banyak justru tanpa harus diminta ataupun ditanya sama Mas Gary. Ini Mas Gary tuh tipikal orang yang kayak gitu. Makanya kenapa aku bisa bilang Mas Gary tuh kayak seorang kakak di event Surabaya. Kakak ini nggak lihat gender ya, maksudnya Mbak Sarah pun sebenarnya lebih tua gitu loh, tapi yang dapat banget jiwa kakaknya itu Mas Gary sih gitu. First impression itu good looking. Nggak bercanda ya, Sri. Ampuni aku. Terakhir. Buat event Surabaya. Event Surabayanya. Harapan ya ke depannya. Harapan dan harapannya apa? Buat event Surabaya ke depannya pastinya aku berharap semoga bisa semakin besar. Udah bisa meng-Indonesia ya. Bukan mendunia ya, men-Indonesia dulu aja dulu. Dulu ya, baru ntar mendunia. Semoga bisa semakin besar, dimudahkan segalanya, dilancarkan segalanya. Kalau mau ekspansi, terus bisa menambah tim liputan biar makin rame, yeay. Terus bisa semakin sejahtera, makmur. Karena kalau event Surabaya sejahtera dan makmur, kita timnya juga makmur nih, perut ya, sangu segala macam. Jadi ya klasik sih. Pokoknya aku pasti berharap event Surabaya bisa makin besar, makin sukses, bisa terus berjaya, berkembang, dan dapat bersaing sama media lainnya.
aku Nabila Safira, host event Surabaya dari tahun 2017 sampai 2021. Mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video-video aku di event Surabaya. Dan tentunya juga terima kasih buat Rizal, Kayla, Mas Giri, Mbak Sarah, dan tentunya Mas Riki juga yang udah bekerja sama bareng aku di event Surabaya, di tim liputannya. Tetap support event Surabaya ya. Semoga event Surabaya bisa semakin maju, sukses, dan jaya terus. Terima kasih, bye-bye.